Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ufa, nomor NIM 120108245551 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketujuh tentang tata kelola yang baik dalam bingkai pemerintahan yang bersih. Pengertian otonomi daerah. Desentralisasi dan pemerintahan otonomi daerah adalah ibarat dua sisi mata uang. Desentralisasi dapat dipahami sebagai bentuk pendelegasian kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dengan memberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan otonomi daerah dapat dipahami sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Latar belakang lahirnya otonomi daerah. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, segala pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan peningkatan pelayanan. Pembagian kekayaan yang tidak merata menjadi alasan mengapa otonomi daerah harus segera dilaksanakan. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak memiliki kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Selain itu, terjadi kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dengan latar belakang itu, maka dalam masa reformasi bersemangat untuk menuntut desentralisasi. Semangat itu diperkuat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana daerah berlomba-lomba untuk memajukan dan meningkatkan segala urusan pemerintahan dan masyarakatnya. Tujuan otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3, di mana tujuannya yaitu: pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan umum, kedua, meningkatkan pelayanan umum, dan yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia. Otonomi daerah tidak dengan tiba-tiba muncul di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang masa Orde Lama dan dalam Ketetapan MPR dalam masa Orde Baru. Ketetapan MPR ini memperkuat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kemudian Undang-Undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah berasal dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok otonomi seluas-luasnya. Kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang diperbaharui lagi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 setelah adanya tuntutan reformasi. Di antara undang-undang tersebut hanya UU Nomor 1 Tahun 1957 yang berlandaskan pasal 131 dan 132 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sedangkan kelima lainnya berlandaskan pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum mengalami amandemen. Setelah ada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang dan lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah. Model desentralisasi. Otonomi daerah di Indonesia adalah jenis desentralisasi yang unik dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut dapat kita lihat dalam penerapan desentralisasi. Daerah diberikan kekuasaan otoritas tetapi masih membentuk hubungan dan ikatan yang kuat dengan pusat. Berbagai model dan paradigma pemerintahan daerah bergeser. Model struktural efisiensi model yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintahan lokal bergeser ke lokal demokrasi model yang menekankan pada nilai demokrasi dan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pergeseran ini merubah pengutamaan dari dekonsentrasi ke pengutamaan desentralisasi, sekaligus pemangkasan dan pelangsingan struktur organisasi dalam rangka menggeser model hierarkis dan bengkak ke model organisasi datar dan langsing. Fungsi dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah mengalami perkembangan pesat. Pelaksanaan otonomi daerah ini didasari semangat nasional dalam wadah NKRI, bukan otonomi seperti negara federal atau serikat.
Pembagian kekuasaan diatur dengan undang-undang, kewenangan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti BUMN, pengembangan SDM. Kewenangan daerah menjadi lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Luas karena kewenangan sisa justru pada pemerintah pusat, nyata kewenangan yang diselenggarakan menyangkut yang diperlukan serta berkembang di daerah, sedangkan bertanggung jawab karena yang diserahkan harus diselenggarakan untuk pencapaian masyarakat semakin baik. Otonomi daerah dan demokratisasi. Karakteristik desentralisasi dan otonomi daerah menuju era demokrasi memiliki hubungan interkoneksitas dengan pola interaksi antar state society. Secara umum dapat dikemukakan setidaknya 3 karakteristik utama dari praktik desentralisasi pada periode transisi menuju demokrasi. Pertama, dominasi peran pemerintah mulai berkurang. Peran pemerintah daerah diperhitungkan untuk menuju demokrasi. Pengurangan peran pemerintah pusat bukan dari segi kualitas melainkan dari sisi kuantitasnya. Kedua, karakteristik implementasi bottom-up bersifat holistik mulai muncul yang awalnya top-bottom bersifat monolitik. Dengan begitu, konsekuensi logisnya adalah bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selama tidak melanggar kepentingan pemerintah pusat. Ketiga, masyarakat selalu diikutkan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pemerintah daerah.